ucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan juga tentunya selamat datang kami ucapkan di program Syiar Ramadan 2024 dan kembali saya menemani sore hari Anda Tribuners, saya Anissa Husnuzan dan tentunya pada hari ini kita akan kembali mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah dalam Syiar Ramadan episode kelima. Dan tentunya kami kembali akan menemani Anda jelang waktu berbuka puasa bersama-sama dengan guru kita pada hari ini Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi kita bertemu wabarakatuh. kembali nih Pak Kiai di hari kelima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kelancaran di ibadah puasa di hari-hari sebelumnya. Dan tentunya pada hari ini Pak Kiai mungkin di 4 hari terakhir kemarin para tribuner sudah melakukan satu ibadah sunnah ini, tapi mungkin butuh dijelaskan kembali Pak Kiai tentang amalan-amalan dan juga tentunya seperti apa sebenarnya ibadah sunnah sholat tarawih di bulan puasa kali ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat tarawih itu hanya ada di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Maka mumpun berada kita di bulan suci Ramadan ini, lakukanlah salat tarawih. Karena di luar Ramadan tidak ada tarawih. Salat sunat tarawih itu yang memviralkan, yang melakukan secara demonstran, itu adalah sahabat. Itu adalah khulafaur rasyidin. Kalau Rasulullah tarawihnya di rumahnya. Nah, tapi kata Rasul, ikuti itu sahabatku. Maka orang pada mengikuti sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada waktu itu sahabat-sahabat pada ke masjid. Tapi sampai di masjid mereka pada mengambil tempat untuk sholat di tiang-tiang masjid. Umar ibn Khattab mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para jamaah. Ayo kumpul. Itu kumpul didoronglah satu jadi imam. Nah, terjadilah salat tarawih secara berjamaah pada waktu itu. Jadi yang melakukan itu adalah Umar ibn Khattab. Dan berkata Umar ibn Khattab, ni'matul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi itu tarawih adalah perbuatan bid'ah. Kata Umar ibn Khattab, tapi bid'ah yang baik. Yang dimaksud bid'ah adalah Rasul tidak lakukan, lalu kita melakukan. Itu dimaksud adalah bid'ah. Maka dapatlah dipahami tidak semua bid'ah itu adalah dhalalah. Jadi kalau membaca hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua sesat itu neraka. Kata-kata kullu semua ternyata tidak semua. Jadi kata kullu itu tidak selamanya diartikan semua dalam arti totalitas. Karena tarawih itu juga adalah bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Rasul itu melakukan salatnya itu di rumahnya. Bahkan berkata Aisyah radhiyallahu anha, itu kita baca dalam kitab hadis, qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah salatnya 11 rakaat. Tapi pahami dulu dong, bahwa rakaat pertama itu Rasul baca surah sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka. Jadi kurang lebih 3 juz Rasul baca 1 rakaat. Sehingga
Salatnya Rasul yang 11 rakaat itu 4 rakaat salam ditambah 3 rakaat witir. 11 semua. Itu sampai menjelang subuh baru selesai. Nah, dibuktikan sesudah salat kata sahabat, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila shalah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian sesudah kami sahur, kami pada berdiri untuk salat. Salat subuh. Qailah, ditanya Rasulullah, kam kana bainakuma ya Rasulullah? Berapa jaraknya antara sahur dengan salat subuh? Qala, berkata Rasul, khamsuna ayah, 50 ayat. Maksudnya kau masih bisa membaca 50 ayat, masuklah waktu azan subuh. Maka dari ini dapat dipahami bahwa salatnya Rasulullah 11 rakaat mulai dari sudah Isya, anggaplah jam 12, ternyata sampai subuh. Nah, Rasul tidak berkata ikuti saya, dia bilang ikuti sahabatku masna, masna, dua-dua. Yang dua-dua itu dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dua-dua semua tarawihnya, tapi jumlahnya 20 rakaat. Inilah yang dilakukan di Masjidil Haram di Mekah sampai Ramadan tahun ini. Termasuk di Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan di Mekah itu 10 terakhir Ramadan 20 tambah 13. Setelah 20 rakaat istirahat dulu. Sebentar lanjut lagi 13 rakaat. Jadi 20 tambah 13, 33. Itu di Mekah. Tapi kita di Indonesia enggak apa-apa. Kalau memang enggak bisa yang seperti itu, 8 rakaat tambah 3 witir. Ayo silakan, daripada tidak sholat sama sekali. Nah, jadi lakukanlah salat sunat taraweh, karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan tidak ada salat taraweh. Kemudian, ada yang berkata, Ustadz, saya kok udah salat taraweh di masjid, plus saya witir. Tapi tengah malam sebentar, saya mau salat sunat tobat. Atau saya mau salat sunat tahajat. Atau saya mau salat sunat istikharah. Saya mau salat sunat tasbih. Bolehkah seperti itu? Sementara saya sudah melakukan witir. Jawabnya adalah, salat-salat sunat itu kan ada beberapa. Salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tasbih, salat sunat tobat. Terlalu banyak macamnya salat sunat. Olehnya itu, kalau sekiranya sudah salat tarawih, kemudian masih ingin melakukan salat-salat sunat yang lain sebentar, maka lebih bagus salat witirnya dipending. Nanti di akhir. Oh, tapi saya kan udah terlanjur salat witir. Kalau terlanjur salat witir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan gara-gara sudah salat witir lantas tidak mau lagi melakukan salat-salat sunat yang lain. Tetap lanjut. Salat apa yang akan dilakukan? Saya mau salat sunat tobat Ustadz, karena mengingat dosa-dosa saya yang lalu. Terlalu banyak dosa saya. Dan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Saya mau memohon ampun. Silakan. Cuma sesudah melakukan salat itu, jangan witir lagi. Karena la witrani fil lail. Tidak boleh 2 witir pada satu malam. Jadi taraweh, witir, dia bangun salat tahajud atau salat sunat tobat atau hajat atau salat sunat apapun. Sesudah itu jangan witir lagi. Karena sudah selesai witirnya tadi. Atau sekali witir dipindahkan ke akhir, dijadikan penutup. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin, para Tribuners, pada sore hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai seperti apa sebenarnya anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh di bulan puasa. Dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah kali ini. Syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya. Kembali kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat Tribuners, ibadah sholat tarawih hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan kali ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya untuk Tribuners, mudah-mudahan puasa yang dijalankan diberikan kelancaran pada hari ini dan seterusnya. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan
pamit undur diri dan jangan lupa saksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Seluruh karyawan-karyawati PT Sementonasa mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan juga tentunya selamat datang kami ucapkan di program Syiar Ramadan 2024 dan kembali saya menemani sore hari Anda Tribuners. Saya Anissa Husnuzan dan tentunya pada hari ini kita akan kembali mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah dalam Syiar Ramadan episode kelima. Dan tentunya kami kembali akan menemani Anda jelang waktu berbuka puasa bersama-sama dengan guru kita pada hari ini Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi kita bertemu wabarakatuh. kembali nih Pak Kiai di hari kelima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kelancaran di ibadah puasa di hari-hari sebelumnya. Dan tentunya pada hari ini Pak Kiai mungkin di 4 hari terakhir kemarin para tribuner sudah melakukan satu ibadah sunnah ini, tapi mungkin butuh dijelaskan kembali Pak Kiai tentang amalan-amalan dan juga tentunya seperti apa sebenarnya ibadah sunnah sholat tarawih di bulan puasa kali ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat taraweh itu hanya ada di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada taraweh. Maka mumpun berada kita di bulan suci Ramadan ini, lakukanlah salat taraweh. Karena di luar Ramadan tidak ada taraweh. Salat sunat taraweh itu yang memviralkan, yang melakukan secara demonstran, itu adalah sahabat. Itu adalah Khulafaur Rasyidin. Kalau Rasulullah tarawihnya di rumahnya. Nah, tapi kata Rasul, ikuti itu sahabatku. Maka orang pada mengikuti sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada waktu itu sahabat-sahabat pada ke masjid.
Tapi sampai di masjid mereka pada mengambil tempat untuk sholat di tiang-tiang masjid. Umar ibnu Khattab mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para jamaah. Ayo kumpul, 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 kumpul. Itu kumpul didoronglah satu jadi imam. Nah, terjadilah salat tarawih secara berjamaah pada waktu itu. Jadi yang melakukan itu adalah Umar ibnu Khattab. Dan berkata Umar ibnu Khattab, ni'matul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi itu tarawih adalah perbuatan bid'ah. Kata Umar ibnu Khattab, tapi bid'ah yang baik. Yang dimaksud bid'ah adalah Rasul tidak lakukan, lalu kita melakukan. Itu dimaksud adalah bid'ah. Maka dapatlah dipahami tidak semua bid'ah itu adalah dolalah. Jadi kalau membaca hadis kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua sesat itu neraka. Kata-kata kullu semua ternyata tidak semua. Jadi kata kullu itu tidak selamanya diartikan semua dalam arti totalitas. Karena tarawih itu juga adalah bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Rasul itu melakukan salatnya itu di rumahnya. Bahkan berkata Aisyah radhiyallahu anha, itu kita baca dalam kitab hadis, qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa ihda asyara rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah salatnya 11 rakaat. Tapi pahami dulu dong, bahwa rakaat pertama itu Rasul baca surah sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka. Jadi kurang lebih 3 juz Rasul baca 1 rakaat. Sehingga salatnya Rasul yang 11 rakaat itu 4 rakaat salam ditambah 3 rakaat witir. 11 semua. Itu sampai menjelang subuh baru selesai. Dibuktikan sesudah salat kata sahabat, tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila shalah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian sesudah kami sahur, kami pada berdiri untuk salat subuh. Qailah, ditanya Rasulullah, kam kana bainakuma ya Rasulullah? Berapa jaraknya antara sahur dengan salat subuh? Qala, berkata Rasul, khamsuna ayah, 50 ayat. Maksudnya kau masih bisa membaca 50 ayat, masuklah waktu azan subuh. Maka dari ini dapat dipahami bahwa salatnya Rasulullah 11 rakaat mulai dari sudah Isya, anggaplah jam 12, ternyata sampai subuh. Nah, Rasul tidak berkata ikuti saya, dia bilang ikuti sahabatku masna, dua-dua. Yang dua-dua itu dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dua-dua semua tarawihnya, tapi jumlahnya 20 rakaat. Inilah yang dilakukan di Masjidil Haram di Mekah sampai Ramadan tahun ini. Termasuk di Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan di Mekah itu 10 terakhir Ramadan 20 tambah 13. Setelah 20 rakaat istirahat dulu. Sebentar lanjut lagi 13 rakaat. Jadi 20 tambah 13, 33. Itu di Mekah. Tapi kita di Indonesia enggak apa-apa. Kalau memang enggak bisa yang seperti itu, 8 rakaat tambah 3 witir. Ayo silakan, daripada tidak sholat sama sekali. Jadi lakukanlah salat sunat tarawih, karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan tidak ada salat tarawih. Kemudian, ada yang berkata, Ustadz, saya kok udah salat tarawih di masjid, plus saya witir. Tapi tengah malam sebentar, saya mau salat sunat tobat. Atau saya mau salat sunat tahajat. Atau saya mau salat sunat istikharah. Saya mau salat sunat tasbih. Bolehkah seperti itu? Sementara saya sudah melakukan witir. Jawabnya adalah, salat sunat itu kan ada beberapa. Salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tasbih, salat sunat tobat. Terlalu banyak macamnya salat sunat. Olehnya itu, kalau sekiranya sudah salat tarawih,
kemudian masih pingin melakukan salat sunat yang lain sebentar, maka lebih bagus salat witirnya dipending nanti di akhir. Oh, tapi saya kan udah terlanjur salat witir. Kalau terlanjur salat witir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan gara-gara sudah salat witir lantas tidak mau lagi melakukan salat sunat yang lain. Tetap lanjut. Salat apa yang akan dilakukan? Saya mau salat sunat tobat Ustadz, karena mengingat dosa-dosa saya yang lalu, terlalu banyak dosa saya. Dan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Saya mau memohon ampun, silakan. Cuma sesudah melakukan salat itu, jangan witir lagi. Karena la witrani fil lail, tidak boleh 2 witir pada satu malam. Jadi taraweh, witir, dia bangun salat tahajud atau salat sunat tobat atau hajat atau salat sunat apapun. Sesudah itu jangan witir lagi karena sudah selesai witirnya tadi. Atau sekali witir dipindahkan ke akhir dijadikan penutup. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah. Rabbil alamin. Para Tribuners, pada sore hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai seperti apa sebenarnya anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh di bulan puasa, dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah kali ini. Syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya. Kembali kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat Tribuners, ibadah sholat tarawih hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan kali ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya untuk Tribuners, mudah-mudahan puasa yang dijalankan diberikan kelancaran pada hari ini dan seterusnya. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan-karyawati PT Sementonasa mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan juga tentunya selamat datang kami ucapkan di program Syiar Ramadan 2024 dan kembali saya menemani sore hari Anda Tribuners, saya Anissa Husnuzan dan tentunya pada hari ini kita akan kembali mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah dalam Syiar Ramadan episode kelima. Dan tentunya kami kembali akan menemani Anda jelang waktu berbuka puasa bersama-sama dengan guru kita pada hari ini Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi kita bertemu wabarakatuh. kembali nih Pak Kiai di hari kelima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kelancaran di ibadah puasa di hari-hari sebelumnya. Dan tentunya pada hari ini Pak Kiai mungkin di 4 hari terakhir kemarin para tribuner sudah melakukan satu ibadah sunnah ini, tapi mungkin butuh dijelaskan kembali Pak Kiai tentang amalan-amalan dan juga tentunya seperti apa sebenarnya ibadah sunnah sholat tarawih di bulan puasa kali ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat tarawih itu hanya ada di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Maka mumpun berada kita di bulan suci Ramadan ini, lakukanlah salat tarawih. Karena di luar Ramadan tidak ada tarawih. Salat sunat tarawih itu yang memviralkan, yang melakukan secara demonstran, itu adalah sahabat, itu adalah khulafaur rasyidin. Kalau Rasulullah tarawihnya di rumahnya. Nah, tapi kata Rasul, ikuti itu sahabatku. Maka orang pada mengikuti sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada waktu itu sahabat-sahabat pada ke masjid. Tapi sampai di masjid mereka pada mengambil tempat untuk sholat di tiang-tiang masjid. Umar ibnu Khattab mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para jamaah. Ayo kumpul. Itu kumpul didoronglah satu jadi imam. Nah, terjadilah salat tarawih secara berjamaah pada waktu itu. Jadi yang melakukan itu adalah Umar ibnu Khattab. Dan berkata Umar ibnu Khattab, ni'matul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi itu tarawih adalah perbuatan bid'ah. Kata Umar ibnu Khattab, tapi bid'ah yang baik. Yang dimaksud bid'ah adalah Rasul tidak lakukan, lalu kita melakukan. Itu dimaksud adalah bid'ah. Maka dapatlah dipahami tidak semua bid'ah itu adalah dhalalah. Jadi kalau membaca hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua sesat itu neraka. Kata-kata kullu semua ternyata tidak semua. Jadi kata kullu itu tidak selamanya diartikan semua dalam arti totalitas. Karena tarawih itu juga adalah bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Rasul itu melakukan salatnya itu di rumahnya. Bahkan berkata Aisyah radhiyallahu anha, itu kita baca dalam kitab hadis, qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah salatnya 11 rakaat. Tapi pahami dulu dong bahwa rakaat pertama itu Rasul baca surah sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka. Jadi kurang lebih 3 juz Rasul baca 1 rakaat. Sehingga salatnya Rasul yang 11 rakaat itu 4 rakaat salam ditambah 3 rakaat witir. 11 semua. Itu sampai menjelang subuh baru selesai. Dibuktikan sesudah salat kata sahabat, tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila shalah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian sesudah kami sahur, kami pada berdiri untuk salat subuh. Qailah, ditanya Rasulullah, kam kana bainakuma ya Rasulullah? Berapa jaraknya antara sahur dengan salat subuh? Qala, berkata Rasul, khamsuna ayat, 50 ayat.
Maksudnya kau masih bisa membaca 50 ayat, masuklah waktu azan subuh. Maka dari ini dapat dipahami bahwa salatnya Rasulullah 11 rakaat mulai dari sudah Isya, anggaplah jam 12, ternyata sampai subuh. Nah, Rasul tidak berkata ikuti saya, dia bilang ikuti sahabatku masna, masna, dua-dua. Yang dua-dua itu dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dua-dua semua tarawihnya, tapi jumlahnya 20 rakaat. Inilah yang dilakukan di Masjidil Haram di Mekah sampai Ramadan tahun ini. Termasuk di Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan di Mekah itu 10 terakhir Ramadan 20 tambah 13. Setelah 20 rakaat istirahat dulu. Sebentar lanjut lagi 13 rakaat. Jadi 20 tambah 13, 33. Itu di Mekah. Tapi kita di Indonesia enggak apa-apa. Kalau memang enggak bisa yang seperti itu, 8 rakaat tambah 3 witir. Ayo silakan, daripada tidak sholat sama sekali. Nah, jadi lakukanlah salat sunat taraweh, karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan tidak ada salat taraweh. Kemudian, ada yang berkata, Ustadz, saya kok udah salat taraweh di masjid, plus saya witir. Tapi tengah malam sebentar, saya mau salat sunat tobat. Atau saya mau salat sunat tahajat. Atau saya mau salat sunat istikharah. Saya mau salat sunat tasbih. Bolehkah seperti itu? Sementara saya sudah melakukan witir. Jawabnya adalah, salat-salat sunat itu kan ada beberapa. Salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tasbih, salat sunat tobat. Terlalu banyak macamnya salat sunat. Olehnya itu, kalau sekiranya sudah salat tarawih, kemudian masih ingin melakukan salat-salat sunat yang lain sebentar, maka lebih bagus salat witirnya dipending. Nanti di akhir. Oh, tapi saya kan udah terlanjur salat witir. Kalau terlanjur salat witir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan gara-gara sudah salat witir lantas tidak mau lagi melakukan salat-salat sunat yang lain. Tetap lanjut. Salat apa yang akan dilakukan? Saya mau salat sunat tobat Ustadz, karena mengingat dosa-dosa saya yang lalu. Terlalu banyak dosa saya. Dan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Saya mau memohon ampun. Silakan. Cuma sesudah melakukan salat itu, jangan witir lagi. Karena la witrani fil lail. Tidak boleh 2 witir pada satu malam. Jadi taraweh, witir, dia bangun salat tahajud atau salat sunat tobat atau hajat atau salat sunat apapun. Sesudah itu jangan witir lagi. Karena sudah selesai witirnya tadi. Atau sekali witir dipindahkan ke akhir, dijadikan penutup. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin, para Tribuners, pada sore hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai seperti apa sebenarnya anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh di bulan puasa. Dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah kali ini. Syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya. Kembali kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat Tribuners, ibadah sholat tarawih hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan kali ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya untuk Tribuners, mudah-mudahan puasa yang dijalankan diberikan kelancaran pada hari ini dan seterusnya. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan juga tentunya selamat datang kami ucapkan di program Syiar Ramadan 2024 dan kembali saya menemani sore hari Anda Tribuners, saya Anissa Husnuzan dan tentunya pada hari ini kita akan kembali mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah dalam Syiar Ramadan episode kelima. Dan tentunya kami kembali akan menemani Anda jelang waktu berbuka puasa bersama-sama dengan guru kita pada hari ini Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita bertemu wabarakatuh. kembali nih Pak Kiai di hari kelima. Alhamdulillah Alhamdulillah. diberikan kesehatan dan kelancaran di ibadah puasa di hari-hari sebelumnya. Dan tentunya pada hari ini Pak Kiai mungkin di 4 hari terakhir kemarin para tribuner sudah melakukan satu ibadah sunnah ini, tapi mungkin butuh dijelaskan kembali Pak Kiai tentang amalan-amalan dan juga tentunya seperti apa sebenarnya ibadah sunnah sholat tarawih di bulan puasa kali ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat tarawih itu hanya ada di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tarawih. Maka mumpun berada kita di bulan suci Ramadan ini, lakukanlah salat tarawih. Karena di luar Ramadan tidak ada tarawih. Salat sunat tarawih itu yang memviralkan, yang melakukan secara demonstran, itu adalah sahabat. Itu adalah khulafaur rasyidin. Kalau Rasulullah tarawihnya di rumahnya. Nah, tapi kata Rasul, ikuti itu sahabatku. Maka orang pada mengikuti sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada waktu itu sahabat-sahabat pada ke masjid. Tapi sampai di masjid mereka pada mengambil tempat untuk sholat di tiang-tiang masjid. Umar ibn Khattab mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para jamaah. Ayo kumpul. Itu kumpul didoronglah satu jadi imam. Nah, terjadilah salat tarawih secara berjamaah pada waktu itu. Jadi yang melakukan itu adalah Umar ibn Khattab. Dan berkata Umar ibn Khattab, ni'matul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi itu tarawih adalah perbuatan bid'ah. Kata Umar ibn Khattab, tapi bid'ah yang baik. Yang dimaksud bid'ah adalah Rasul tidak lakukan, lalu kita melakukan. Itu dimaksud adalah bid'ah. Maka dapatlah dipahami tidak semua bid'ah itu adalah dhalalah. Jadi kalau membaca hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua sesat itu neraka. Nah, kata-kata kullu semua ternyata tidak semua. Jadi kata kullu itu tidak selamanya diartikan semua dalam arti totalitas. Karena tarawih itu juga adalah bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Rasul itu melakukan salatnya itu di rumahnya. Bahkan berkata Aisyah radhiyallahu anha, itu kita baca dalam kitab hadis, qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah salatnya 11 rakaat. Tapi pahami dulu dong, bahwa rakaat pertama itu Rasul baca surah sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka. Jadi kurang lebih 3 juz Rasul baca 1 rakaat. Sehingga
Salatnya Rasul yang 11 rakaat itu 4 rakaat salam ditambah 3 rakaat witir. 11 semua. Itu sampai menjelang subuh baru selesai. Nah, dibuktikan sesudah salat kata sahabat, tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila shalah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian sesudah kami sahur, kami pada berdiri untuk salat. Salat subuh. Qailah ditanya Rasulullah, kam kana bainakuma ya Rasulullah? Berapa jaraknya antara sahur dengan salat subuh? Qala berkata Rasul, khamsuna ayah, 50 ayat. Maksudnya kau masih bisa membaca 50 ayat, masuklah waktu azan subuh. Maka dari ini dapat dipahami bahwa salatnya Rasulullah 11 rakaat mulai dari sudah Isya, anggaplah jam 12, ternyata sampai subuh. Nah, Rasul tidak berkata ikuti saya, dia bilang ikuti sahabatku masna, masna, dua-dua. Yang dua-dua itu dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dua-dua semua tarawihnya, tapi jumlahnya 20 rakaat. Inilah yang dilakukan di Masjidil Haram di Mekah sampai Ramadan tahun ini. Termasuk di Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan di Mekah itu 10 terakhir Ramadan 20 tambah 13. Setelah 20 rakaat istirahat dulu. Sebentar lanjut lagi 13 rakaat. Jadi 20 tambah 13, 33. Itu di Mekah. Tapi kita di Indonesia enggak apa-apa. Kalau memang enggak bisa yang seperti itu, 8 rakaat tambah 3 witir. Ayo silakan, daripada tidak sholat sama sekali. Nah, jadi lakukanlah salat sunat taraweh, karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan tidak ada salat taraweh. Kemudian, ada yang berkata, Ustadz, saya kok udah salat taraweh di masjid, plus saya witir. Tapi tengah malam sebentar, saya mau salat sunat tobat. Atau saya mau salat sunat tahajat. Atau saya mau salat sunat istikharah. Saya mau salat sunat tasbih. Bolehkah seperti itu? Sementara saya sudah melakukan witir. Jawabnya adalah, salat-salat sunat itu kan ada beberapa. Salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tasbih, salat sunat tobat. Terlalu banyak macamnya salat sunat. Olehnya itu, kalau sekiranya sudah salat tarawih, kemudian masih ingin melakukan salat-salat sunat yang lain sebentar, maka lebih bagus salat witirnya dipending. Nanti di akhir. Oh, tapi saya kan udah terlanjur salat witir. Kalau terlanjur salat witir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan gara-gara sudah salat witir lantas tidak mau lagi melakukan salat-salat sunat yang lain. Tetap lanjut. Salat apa yang akan dilakukan? Saya mau salat sunat tobat Ustadz, karena mengingat dosa-dosa saya yang lalu. Terlalu banyak dosa saya. Dan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Saya mau memohon ampun. Silakan. Cuma sesudah melakukan salat itu, jangan witir lagi. Karena la witrani fil lail. Tidak boleh 2 witir pada satu malam. Jadi taraweh, witir, dia bangun salat tahajud atau salat sunat tobat atau hajat atau salat sunat apapun. Sesudah itu jangan witir lagi. Karena sudah selesai witirnya tadi. Atau sekali witir dipindahkan ke akhir, dijadikan penutup. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin, para Tribuners, pada sore hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai seperti apa sebenarnya anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh di bulan puasa. Dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah kali ini. Syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya. Kembali kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat Tribuners, ibadah sholat tarawih hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan kali ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya untuk Tribuners, mudah-mudahan puasa yang dijalankan diberikan kelancaran pada hari ini dan seterusnya. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan
pamit undur diri dan jangan lupa saksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dan juga tentunya selamat datang kami ucapkan di program Syiar Ramadan 2024 dan kembali saya menemani sore hari Anda Tribuners, saya Anissa Husnuzan dan tentunya pada hari ini kita akan kembali mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah dalam Syiar Ramadan episode kelima. Dan tentunya kami kembali akan menemani Anda jelang waktu berbuka puasa bersama-sama dengan guru kita pada hari ini Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi kita bertemu wabarakatuh. kembali nih Pak Kiai di hari kelima. Alhamdulillah Alhamdulillah. diberikan kesehatan dan kelancaran di ibadah puasa di hari-hari sebelumnya. Dan tentunya pada hari ini Pak Kiai mungkin di 4 hari terakhir kemarin para tribuner sudah melakukan satu ibadah sunnah ini, tapi mungkin butuh dijelaskan kembali Pak Kiai tentang amalan-amalan dan juga tentunya seperti apa sebenarnya ibadah sunnah sholat tarawih di bulan puasa kali ini Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat taraweh itu hanya ada di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada taraweh. Maka mumpun berada kita di bulan suci Ramadan ini, lakukanlah salat taraweh. Karena di luar Ramadan tidak ada taraweh. Salat sunat taraweh itu yang memviralkan, yang melakukan secara demonstran, itu adalah sahabat. Itu adalah khulafaur rasyidin. Kalau Rasulullah tarawihnya di rumahnya. Nah, tapi kata Rasul, ikuti itu sahabatku. Maka orang pada mengikuti sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada waktu itu sahabat-sahabat pada ke masjid.
Tapi sampai di masjid mereka pada mengambil tempat untuk sholat di tiang-tiang masjid. Umar ibnu Khattab mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para jamaah. Ayo kumpul, 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 kumpul. Itu kumpul didoronglah satu jadi imam. Nah, terjadilah salat tarawih secara berjamaah pada waktu itu. Jadi yang melakukan itu adalah Umar ibnu Khattab. Dan berkata Umar ibnu Khattab, ni'matul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi itu tarawih adalah perbuatan bid'ah. Kata Umar ibnu Khattab, tapi bid'ah yang baik. Yang dimaksud bid'ah adalah Rasul tidak lakukan, lalu kita melakukan. Itu dimaksud adalah bid'ah. Maka dapatlah dipahami tidak semua bid'ah itu adalah dolalah. Jadi kalau membaca hadis kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua sesat itu neraka. Nah, kata-kata kullu semua ternyata tidak semua. Jadi kata kullu itu tidak selamanya diartikan semua dalam arti totalitas. Karena tarawih itu juga adalah bid'ah karena Rasul tidak lakukan. Rasul itu melakukan salatnya itu di rumahnya. Bahkan berkata Aisyah radhiyallahu anha, itu kita baca dalam kitab hadis, qalat Aisyatu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa ihda asyara rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jadi Rasulullah salatnya 11 rakaat. Tapi pahami dulu dong, bahwa rakaat pertama itu Rasul baca surah sesudah Fatihah adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah alif lam mim sayaqulu tilka. Jadi kurang lebih 3 juz Rasul baca 1 rakaat. Sehingga salatnya Rasul yang 11 rakaat itu 4 rakaat salam ditambah 3 rakaat witir. 11 semua. Itu sampai menjelang subuh baru selesai. Nah, dibuktikan sesudah salat kata sahabat, tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa kumna ila shalah. Kami sahur bersama dengan Rasulullah. Kemudian sesudah kami sahur, kami pada berdiri untuk salat subuh. Qailah, ditanya Rasulullah, kam kana bainakuma ya Rasulullah? Berapa jaraknya antara sahur dengan salat subuh? Qala, berkata Rasul, khamsuna ayah, 50 ayat. Maksudnya kau masih bisa membaca 50 ayat, masuklah waktu azan subuh. Maka dari ini dapat dipahami bahwa salatnya Rasulullah 11 rakaat mulai dari sudah Isya, anggaplah jam 12, ternyata sampai subuh. Nah, Rasul tidak berkata ikuti saya, dia bilang ikuti sahabatku masna, dua-dua. Yang dua-dua itu dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dua-dua semua tarawihnya, tapi jumlahnya 20 rakaat. Inilah yang dilakukan di Masjidil Haram di Mekah sampai Ramadan tahun ini. Termasuk di Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan di Mekah itu 10 terakhir Ramadan 20 tambah 13. Setelah 20 rakaat istirahat dulu. Sebentar lanjut lagi 13 rakaat. Jadi 20 tambah 13, 33. Itu di Mekah. Tapi kita di Indonesia enggak apa-apa. Kalau memang enggak bisa yang seperti itu, 8 rakaat tambah 3 witir. Ayo silakan, daripada tidak sholat sama sekali. Nah, jadi lakukanlah salat sunat tarawih, karena tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan tidak ada salat tarawih. Kemudian, ada yang berkata, Ustadz, saya kok udah salat tarawih di masjid, plus saya witir. Tapi tengah malam sebentar, saya mau salat sunat tobat. Atau saya mau salat sunat tahajat. Atau saya mau salat sunat istikharah. Saya mau salat sunat tasbih. Bolehkah seperti itu? Sementara saya sudah melakukan witir. Jawabnya adalah, salat sunat itu kan ada beberapa. Salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat hajat, salat sunat istikharah, salat sunat tasbih, salat sunat tobat. Terlalu banyak macamnya salat sunat. Olehnya itu, kalau sekiranya sudah salat tarawih,
kemudian masih pingin melakukan salat-salat sunat yang lain sebentar, maka lebih bagus salat witirnya dipending nanti di akhir. Oh, tapi saya kan udah terlanjur salat witir. Kalau terlanjur salat witir enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan gara-gara sudah salat witir lantas tidak mau lagi melakukan salat-salat sunat yang lain. Tetap lanjut. Salat apa yang akan dilakukan? Saya mau salat sunat tobat Ustadz karena mengingat dosa-dosa saya yang lalu. Terlalu banyak dosa saya. Dan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Saya mau memohon ampun. Silakan. Cuma sesudah melakukan salat itu jangan witir lagi. Karena la witrani fil lail, tidak boleh 2 witir pada satu malam. Jadi taraweh, witir, dia bangun salat tahajud atau salat sunat tobat atau hajat atau salat sunat apapun, sesudah itu jangan witir lagi karena sudah selesai witirnya tadi. Atau sekali witir dipindahkan ke akhir dijadikan penutup. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil alamin, para Tribuners, pada sore hari ini kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai seperti apa sebenarnya anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah taraweh di bulan puasa, dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah kali ini. Syukron jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya. Kembali kami ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat Tribuners, ibadah sholat tarawih hanya dapat dilakukan di bulan Ramadan, maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan kali ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya untuk Tribuners, mudah-mudahan puasa yang dijalankan diberikan kelancaran pada hari ini dan seterusnya. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan program Syiar Ramadan di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.